Sebetulnya ada salah satu lagi gitu ya, salah sekian dari banyak tools yang ada, yaitu Consort ya. Nanti saya share sekarang. Sudah bisa dilihat kah? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, salah satu yang digunakan tools lain gitu ya, yang bisa digunakan selain yang tadi di-share oleh teman-teman semua, itu ada yang dinamakan dengan Consort 2010 ya. eh ini sebetulnya digunakan ketika dia akan melaporkan studi desain RCT gitu. Nah, melalui menggunakan checklist ini pun kita bisa melakukan critical appraisal. Karena apa? Karena logikanya ketika si autor yang melakukan studi desain RCT dan melaporkan termasuk mempublikasikan karyanya, karya RCT-nya, maka dia harus memenuhi semua item di sini. Sehingga ketika kita akan melakukan critical appraisal terhadap publikasi karya RCT, berarti logikanya ini semua sudah harusnya sudah terpenuhi gitu ya. Checklistnya cukup banyak ya, karena memang ya ini yang menjadi standar yang digunakan ketika kita akan melakukan publikasi internasional gitu ya. Apa saja sih? Misalnya tentang title and abstract ya. Kalau Anda lihat dari yang Cochrane maupun GPI juga mereka juga menanyakan yang mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari konsort ini, sebetulnya dari title itu dia juga sudah harus ada keterangan randomized trial gitu ya misalnya. Kemudian bagaimana di introduction ya. Kemudian bagaimana di methods-nya gitu ya. Masuk sampel size-nya ya. Kemudian randomisasinya, allocation treatment-nya gitu ya, blinding-nya ya. Kemudian statistical methods-nya seperti apa gitu ya. Kita tahu compare groups jelas. Karena seperti yang diterangkan tadi oleh yang pertama, siapa ya, Sudarma ya kalau saya nggak salah namanya, mengatakan bahwa intervensi diberikan dalam dua kelompok gitu kan. Yang satu kelompok intervensi dan yang satu adalah kelompok pembanding. Sehingga statistical methods apa sih yang digunakan gitu ya untuk membandingkan kelompok ya, misalnya seperti itu. Kemudian di bagian results juga seperti itu. Partisipan flow. Jadi kalau Anda membaca artikel RCT, biasanya mereka akan menunjukkan diagram alir ya, atau diagram bagaimana perlakuan pasien gitu ya. Baik yang di kelompok kontrol maupun kelompok yang di intervensi. Nah, itu nanti. Nah, dia dikatakan di sini malah a diagram is strongly recommended. Jadi ya ketika Anda membaca RCT ya sudah pasti Anda harus bisa ada nggak diagram untuk alur pasien tersebut ya, gitu misalnya. Misalnya kemudian outcomes-nya gitu ya. Kalau tadi ada yang relative risk, yang lain apa? Misalnya odds ratio kah, atau ya seperti itu, harms. Bahkan harms di sini juga ya. Bahkan ada specific guidance sih sponsor for harms. Ya, jadi konsort ini juga macam-macam ya, jenis RCT itu kan banyak ya. Kemarin saya cek itu banyak sekali, termasuk ada yang menggunakan traditional Chinese medicine misalnya, atau menggunakan obat-obat herbal ya. Dan bahkan banyak yang ada yang sekarang menggunakan AI ya, artificial intelligence itu pun sudah keluar eh, how to report in standard gitu ya. Jadi ya memang sudah mereka juga mengupdate gitu ya. Kemudian di bagian discussion ya ada limitationnya ada enggak gitu.
Jadi sebetulnya seperti yang selalu saya katakan bahwa penelitian itu tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk, tetapi yang ada adalah penelitian yang selalu perlu disempurnakan. Sehingga kalau Anda selalu membaca artikel, biasanya mereka akan menyebutkan limitasi ya, keterbatasan dari penelitian yang dia lakukan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dari situlah kita berangkat untuk melakukan perbaikan melalui penelitian yang kita lakukan, gitu. Ya. Kemudian di sini ada other information, misalnya protokol ya, atau registration. Kalau saya nggak tahu apakah di kelas ini juga yang ya, yang ikut praktikum SIO ya, yang waktu itu menggunakan clinicaltrials.gov. Nah, salah satu registration, sorry, salah satu registrasi yang bisa dilakukan adalah menggunakan mendaftarkan penelitiannya di clinicaltrials.gov karena di situ adalah trial registry yang memang direcognize gitu ya. Kemudian termasuk terakhir adalah funding. Jadi kalau mau di sini ada alamat webnya, nanti Anda bisa cek sendiri. Itu ya. Dan karena ini bukan checklist, karena ini adalah untuk reporting, sehingga di sini adalah dilaporkan pada halaman berapa, gitu ya. Ini apa checklist yang dilakukan, yang digunakan untuk reporting menggunakan konsol 2010 gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak ada, kita langsung aja mencari gitu ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita hari ini sampai jam berapa, Korma? Izin menjawab Ibu sampai jam 10.40 Ibu. 10.40, oke. Kalau gitu kita bisa mulai dengan praktek langsung aja gitu ya, boleh? Tidak ada yang menjawab? Boleh atau tidak? Boleh Ibu. Bisa ya. Jadi kita langsung dengan praktis aja langsung gitu ya. Silakan. Tugasnya pertama adalah Anda mencari jurnal RCT gitu ya. Yang kedua, kemudian eh, kita lakukan critical appraisal terhadap jurnal yang kalian dapatkan masing-masing gitu ya. Kemudian ada yang mencoba menggunakan consort, ada yang menggunakan Cochrane tadi yang di-share oleh Yudhistira ya namanya ya. Kemudian ada yang menggunakan yang di-share oleh siapa tadi, Adisti dan Dian ya, Dian Saptari ya. Menggunakan GPI. Gitu ya, boleh? Kerja sendiri-sendiri saja ya. Gimana? Baik Ibu. Bisa ya? Berapa? 1 jam? Jadi nanti 10.26 kita selesai. Cukup? Cukup Ibu. Ya, boleh. Nanti 10. Jadi 10.26 atau 10.27 gitu kita kembali gitu. Untuk dibahas ya. Iya Ibu. Jurnalnya tidak boleh sama ya antar temannya. Oke. Ingat jurnalnya adalah jurnal RCT. Kalian kan sudah pernah belajar bagaimana cara mencari informasi primer gitu ya. Jadi silakan diterapkan untuk bisa mendapatkan artikel RCT yang memang baik. Oke. Silakan bekerja, nanti kita kembali lagi 10.27. Terima kasih.
Sudah ada yang selesai? Sudah adakah yang selesai? Sudah ada yang selesai? Ini belum ada Saya jawaban. belum, Bu. Belum, belum. Masih banyak kah? Saya juga belum, Ibu. Belum. Oke deh kalau gitu. Sebelum Ibu. Ya jangan lama-lama. Dian Senja jangan lama-lama biar cepet. Oke?
Ayo, siapa yang mau sharing yuk? Siapa yang mau sharing menggunakan tools yang mana yuk? Atau mau saya panggil saja? Mungkin saya izin mencoba sharing, Ibu. Boleh, yuk. Baik, izin untuk share screen. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah terlihat yuk. Baik, sebelumnya selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi hasil dari critical appraisal dari saya menggunakan critical tools berupa dari critical appraisal field program. Nah, adapun artikel atau jurnal RCT yang saya gunakan itu berjudul Comparison of Analgetic Efficacy of Oxycodone and Fentanyl After Total Hip Replacement Surgery. Nah, di sini kita beralih ke pertanyaan pertama terkait dengan fokus atau fokus question dari study di bagian abstrak dan awal itu sudah dijelaskan bahwa dari pikonya itu pasiennya seperti apa, pasiennya itu apa, intervensinya apa, kooperatornya apa. Kalau dari rangkuman saya itu pasiennya berupa pasien yang telah melalui operasi total hip replacement yang diberikan treatment anti nyeri. Kemudian untuk intervensinya tadi dia membandingkan berupa oxycodone dengan komparator standar berupa fentanyl. Lalu untuk absolute measurement-nya menggunakan ARS atau numerical rating skill, NRS atau numerical rating skill. Kemudian dari pertanyaan ini saya pun menjawabnya yes karena sudah dijelaskan secara jelas ya. Lalu untuk intervensi tentang randomisasinya itu ada di bagian method. Di sini dijelaskan bahwa kembali lagi dijelaskan bahwa caranya randomisasi di bagian statistical analysis itu randomisasinya menggunakan program Microsoft Excel, jadi menggunakan komputer. Lalu untuk
eliminasi sistem biasnya itu tidak dijelaskan, ada confounding faktornya, jadi mungkin sudah dieliminasi semua, tapi ada nanti di bagian penyeimbangan sistem bias dengan pengaturan dari dosis komparatornya. Kemudian untuk alokasi investigator dan partisipannya di sini dijelaskan bahwa dia menggunakan in double blind manner, sehingga baik investigator maupun pasiennya itu tidak mengetahui jenis treatment apakah yang diberikan. Jadi untuk pertanyaan 2 ini saya menjawabnya yes. Lalu terkait dengan jumlah partisipan yang masuk atau all participants who entered the study and for the inclusion, dia diperhitungkan di bagian mana tadi ya? Mungkin di bagian metode dan statistik analisisnya. Jadi di bagiannya juga ada di bagian sini. Nah, dari informasi tersebut didapatkan bahwa tidak ada loss follow up, terus di Sebentar, bagian kalau tidak ada loss follow up itu biasanya akan ditunjukkan di diagram. Coba ya ditunjukkan diagramnya. ini Bu, apakah terlihat? Oh, loss to follow up N0 ya, Iya. di kanan ini. Loss to follow up-nya juga N equal to 0. Oke. Oke, lanjut. Lalu untuk yang dibilang intention to trade analysis ini, saya tidak menemukan ada yang membahas dalam jurnal ini, jadinya saya tidak menemukannya. Lalu di awal apakah studinya Sebentar, intention to trade itu kan bisa dihitung. Saya sudah pernah mengajarkan kan. ITT, intention to trade. Gimana? Berapa jumlah pasien yang dianalisa? Dan yang totalnya ada dirandomisasi, ditunjukkan. Tabel biasanya, hasilnya tabel. Ada nggak hasil berupa tabel? ini Bu, di tabel 2 ini. Selain itu, Saya tidak tabelnya hanya ini saja. Iya Ibu, ada 3 tabel saja. Coba yang satunya diperbesar ya, yang tabel 3 itu diperbesar coba. Oke. Karena ini juga tidak ada yang loss to follow up sehingga semuanya digunakan untuk analisa. Di sini kalau Anda lihat dari tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 itu hasilnya. Itu ya, tabel 3 ini dia menghasilkan incidence rate. Ke tabel 3 boleh. Nah, di tabel 3 ini dia menilai incidence rate. Kita tahu incidence rate ya. Apa itu incidence rate? Jujur saya lupa Bu. Lupa. Mohon maaf. Jadi incidence rate itu adalah kejadian pertama yang muncul, gitu ya. Dari adanya adverse event selama pengamatan atau observasi selama 48 jam. Ya, jadi kejadian pertama yang muncul gitu. Ya, di sini adalah mual muntah, gatal ya, headache atau haziness, kemudian sedasi atau mengantuk, dan kemudian depresi respiratori. Apakah ini semua munculnya kapan gitu? Ya, ternyata dalam 48 jam itu terjadi pada yang grup F dan grup O gitu ya. Ini ternyata ya karena memang tidak ada yang loss to follow up sehingga seluruh pasien, seluruh peserta itu dianalisa sehingga intention to treat-nya ya 23 ini gitu. Oke? Ya. Oke, lanjut. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Saya catat dulu. Baik. Incidence rate itu bukan intention to treat. Incidence rate itu adalah kejadian pertama gitu ya yang terjadi. Kejadian pertama.
dalam, ya itu tergantung pengukurannya ternyata 48 jam. Ya. Baik Ibu, Oke, lanjut. terima kasih. Lanjut di bagian eh, 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 apakah studinya itu dihentikan? Kalau di sini tidak ada penjelasan studinya dihentikan, Sebentar, alasannya juga sebentar. Tadi no loss to follow up, intention to treat, terus terakhir apa? Was the study stopped early? Ada nggak? eh, tidak ada Ibu. Saya menemukan di jurnal ini. Mengapa tidak ada? Eh, Hal mana yang menguatkan hal tersebut? Sepertinya karena tidak ada yang mungkin kalau saya kan mengingatnya pas itu kalau banyak loss follow up-nya itu biasanya studinya itu kan tidak mencukupi untuk sampelnya jadinya dihentikan. Apakah seperti itu Ibu? Bukan. Jadi biasanya ada keterangan di mana studi itu dihentikan secara mendadak gitu ya. Jadi misalnya sudah ada rencananya nih, biasanya itu akan muncul di metode. Anda Iya. bisa cek, double ceknya di sana. Kapan rencananya seperti apa sih gitu, metodenya itu seperti apa? Apakah misalnya Anda bisa double cek seperti ini, apakah memang pada akhir penelitian gitu itu semuanya yang diinginkan, yang ingin dicari itu bisa terukur nggak gitu. Kalau misalnya dia bisa terjawab semua ya dari tujuan penelitian ya maka kita bisa katakan bahwa penelitian tersebut berjalan dengan baik, artinya tidak ada penghentian tiba-tiba. Kadang biasanya di artikel juga bisa disebutkan ada penghentian. Jadi dia tidak bisa mendapatkan seluruh data atau seluruh hasil yang diinginkan di awal. Gitu. Ya. Jadi Anda bisa membaca lebih detail di bagian itu dan apakah memang tadi research objektifnya itu sama dengan hasilnya gitu, resultsnya. Oke? Baik Ibu. Ya, lanjut. Jadi mempertimbangkan jawaban-jawaban tadi, saya pun sepertinya masih tetap menyimpulkan bahwa untuk jawaban nomor 3, pertanyaan nomor 3 ini adalah yes. Lalu event partisipannya di blind, tadi di method sudah dijelaskan kalau partisipannya di blind, investigatornya juga di blind, lalu untuk Bisa nggak ditunjukkan di artikel mana? di sini Bu, in double manner, dibilang di bagian Ditunjukkan, metode. dibacakan yuk supaya teman-teman yang lain bisa belajar. Pakainya merah ya, marah ya kamu ya. Tidak Mana Ibu, sih? suka lupa saya, makanya suka warna Ya, merah. ya mana coba? Ditunjukkan yuk Ini. kalimat yang keberapa gitu. Paragraf yang keberapa. Di bagian metode di paragraf 1 juga disebutkan kalau randomized control trial double blind, lalu diperkuat di Mm-mm. paragraf 3 Mm-mm. kalimat pertama dia bilang in double blind manner, seperti itu Ibu. Sebentar, pelan-pelan. Was administered intravenous 20 minutes before as in a double blind manner. Oke. Ada lagi pendukungnya? Kalau saya Tidak melihatnya ada. di sini aja. Ya, ya, Hanya itu saja. ya. Oke, lanjut. Lalu untuk yang sebentar, ini kembali lagi. Kalau kalau bagian ini sepertinya saya tidak menemukan, Ibu, makanya saya jawab now, analysis Mana? di ini, where the people asking analysis outcome blinded. Tadi karena cuma The dijelaskan people double. assessing atau analyzing. Loh, lah, ini randomisasinya double blind kan? Iya, iya Ibu. Apa artinya double blind? Saya mengartikannya baik
investigator maupun pasien itu tidak tahu mana perlakuan yang diberikan. Jangan mengasumsikan di artikel bunyinya seperti apa. Yang menunjukkan itu blind semuanya. Maaf Ibu, saya lihatnya dari metode aja. Iya, Tidak, ya memang itu akan ada dijawab di metode. Coba apa katanya? Ada nggak yang mengatakan bahwa si dokternya nggak tahu? Pada saat randomisasi dia menggunakan Excel katanya. iya Dan di Ibu. keterangan situ ada nggak? Kalau di sini tidak ada Ibu, hanya disebutkan programnya saja. Hmm. Sebentar di metode. Coba kembali ke metode. Oke, bawahnya. Saya tak membaca detail. Sebentar. We use a randomized anesthetic technique. In all cases, no premedication was administered in the operating room. Routine monitoring was commenced, including electromessaging. Lanjut bawahnya. A patient control, ya sebentar. A continuous infusion, bawahnya lagi, langsung ke atas ini. After drowsy and ke atas berarti, ke kanan. Ya, di sini sebetulnya dia hanya menjelaskan double blind, tetapi dia tidak memberikan keterangan lebih lanjut gitu ya. Apakah dia terregistrasi? Nah, kalau Anda mau lihat, ya, siapa ini Sudarma? Kalau Anda mau lihat detail, apakah yang di double blind itu yang mana, Anda bisa menuju ke clinicaltrials.gov ini. Ya, di sini ada at clinicaltrials.gov ya, NCT 0301956. Nah, Anda buka di sana. Anda bisa mendapatkan penjelasan lebih banyak pasti tentang ini double blindnya di sini, karena di sini dia tidak terlalu banyak menjelaskan siapa dan bagaimana cara memblindkannya ya. Oke, gitu cara menjawabnya. Baik Ibu, berarti dilihat dari ininya Mm-mm. di clinical trial. Oke Bu, paham. Ya, Uh, oke, selanjutnya. Lalu untuk were the study group similar at the start of randomized control trial? Kalau saya lihat dari v-value di table 1 yang menggambarkan karakteristik dari pasiennya, itu v-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Jadinya tidak ada perbedaan secara signifikan terhadap perlakuan faktor-faktor dari pasien ini. Jadinya bisa dikatakan dia similar. Jawabanmu itu Sehingga tidak menjawab pertanyaan. Jawabannya itu benar. Artinya gini, p-value itu kalau kurang dari 0,05 adalah seperti ini gitu ya. Tetapi pertanyaannya itu tidak. Pertanyaannya tidak menjawab dengan jawabanmu. Jadi kalau Anda mau tahu apakah dia similar atau tidak, Anda bisa lihat dari karakteristik tadi, table 1. Ya, Anda lihat di sini, grup F-nya berapa? Jumlah sampelnya berapa? N-nya sama dengan? 23 Ibu. Nah, grup 0, grup O, N-nya sama dengan? Grup C. Oh, 23 juga Ibu. 23, berarti sama nggak? Similar nggak? Kalau dari jumlah sama Ibu. Ya, Oh, berarti dari karakteristik misalnya dari usia terus jenis kelaminnya itu uh, iya.
Iya, kalau Anda lihat, makanya kenapa kalau Anda mau lihat apakah dia itu bekerja dengan baik atau tidak sistem randomisasinya, Anda akan lihat bahwa karakteristik-karakteristik yang ada di sini itu tidak terlalu berbeda jauh. Ini loh, Anda lihat, makanya 0,05 kurang kan? Iya, Karena Ibu. itu no differences kan? Mm-mm. Ya, Iya, Ibu. karena berarti Anda bisa melihat bahwa di sini itu randomisasi dalam penelitian itu telah berjalan dengan baik. Sehingga apa? Grup usianya kurang lebih rata-ratanya yang di kelompok F 49,44. Grup O-nya berapa? 53 something. Ya kan nggak beda-beda amat. Seksnya berapa? 14/9 nanti dibaca apa ini artinya. Tetapi kalau kita lihat p-value-nya 0.24 kan? P-value kurang dari 0,05 so it means no difference kan? Iya, Ibu. Ya, kita lihat lagi berat badan misalnya. Berapa? 62,61 rata-ratanya dengan 60,48. Nggak beda-beda jauh. Ya kan? Height, tinggi badan ya. Dan seperti itu bisa kita lihat untuk bisa mengetahui apakah dia similar atau tidak. Gitu ya. Baik, Ibu. Berarti tidak hanya dari v-value-nya langsung dibandingkan saja, nih, Ibu. P-value itu bukan untuk menjawab apakah Oh, dia similar atau tidak, gitu ya. Tetapi dia bisa menjawab apakah studinya itu berjalan dengan apa? Apakah studinya itu hasilnya signifikan atau tidak? Apakah ada perbedaan antara grup yang diberikan F dan grup yang diberikan O? Itu. ah, Jadi kita bisa melihatnya dari situ. Tapi kalau jawaban similar atau tidak, kita bisa lihat dari membandingkan saja umur misalnya. Kurang lebih kan angkanya tidak beda jauh kan? Kalau Anda lihat secara sekilas saja. 4944 ke 53,04 misalnya. Ya kan? iya, Ibu. Kemudian 4/19 dengan 7/16. Beratnya misalnya 62,61 ke 60,48 kan nggak beda. Yang extremely berbeda itu kan misalnya 62 dengan 42. Berat badan orang 62 dengan 42 kan tentu berbeda jauh kan? Iya, Ibu. Ya, tapi kalau kita bisa lihat misalnya 62 dengan 60 kan ya 2 kilo mungkin lemaknya numpuk di mana gitu aja kan bedanya kan. Tapi secara karakteristik kan nggak berbeda. Tinggi badan misalnya 165 dengan 162. Nggak beda kan? Iya, tidak beda, Yang Ibu. ekstrim kan berbeda misalnya 150 dengan 162 gitu. Itu udah kelihatan berbeda. Ya kan? Nah, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu kan bisa kita lihat bahwa itu adalah similar. Ya. Paham? Paham, Ibu. Oke. Kita Baik, lanjut. Ibu, izin melanjutkan tadi terkait ini, Ya. similarity-nya. Uh, untuk similarity, seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu nggak berbeda secara, uh, Iya, maksudnya tidak ada beda-beda dari perbedaan tapi tidak. jangan menggunakan p-value. Baik, Ibu. Sebentar, saya hapus dulu. Jadi berdasarkan tabel satu tadi jawabannya yes. Ya, Berlanjut silakan ke diperbaiki dulu. Yang penting teman-temannya mau nunggu karena ini udah lewatnya jauh. baik, Bro. Mohon maaf karena banyak memang yang harus dinilai gitu ya. Baik, Ibu, izin melanjutkan untuk Oke. kalau untuk nomor 6, apart from the experiment intervention, did study group receive the same level of care? Kalau dari metode, di sini disebutkan kalau treatmentnya itu sama kalau ada kejadian, saya simpulkan singkat saja, Bu, untuk kejadian tertentu itu treatmentnya sama Ya. di bagian sini. Anda bisa lihat dari mana selain itu? Anda bisa lihat dari diagram pasien tadi. Iya, Kak. Diagram flow, ya. Kan ada diagramnya nih. Bagaimana pasien kemudian bisa memunculkan apakah ada yang lost to follow up atau tidak. Ya, dari situ Anda bisa baca.
Dia treatmentnya sama, ya kan? Untuk Iya, Ibu. seluruh grup O sama treatmentnya, dan untuk seluruh grup F juga sama treatmentnya, ya kan? Iya, Bu. Allocated-nya juga, caranya juga sama, ya kan? Iya, Ibu. Nah, itu Anda bisa lihat itu dari situ. Jadi bagaimana pasien itu dapat treatment yang sama atau tidak. Tuh, ya. Oke, lanjut. Berlanjut ke nomor 7, the effect of intervention reported comprehensively. Mulai dari power calculation, di sini tidak ada dijelaskan terkait power calculation. Izin memastikan Ibu, power calculation itu maksudnya kan perhitungan di awal, seandainya dia pakai parameter statistik tertentu gitu, Ya, jumlah sampelnya yang harus diambil itu berapa? ya. Gitu nggih maksudnya, Bu. Jadi Nah, di power sini statistiknya, Anda cek di statistiknya. Dia menggunakan apa caranya? Dianalisa dengan apa metodenya? Menggunakan SPSS. Apa yang metodenya apa? Levin test, kan? Dia mau mencari apa? Pertanyaannya gini dulu, dia mau mencari apa? Perbedaan, mean difference between group 0 and F, gitu. iya Ibu, di awal difference between ini, Bu. Lalu di bawahnya ditambah Levin test juga. Nah, sekarang Anda kembali, apakah Levin test ini bisa digunakan untuk mencari apakah ada perbedaan rata-rata, ya kan? Mean difference, apakah ada perbedaan rata-rata? Itu bisa menggunakan Levin test atau tidak, kan begitu pertanyaannya jadinya. Kemudian, nah, Levin test itu digunakan untuk mencari apa? Di sini ada another test, yaitu unpaired test for continuous variable and chi-square test for data. Nah, pertanyaannya kembali, apakah Levin test, kemudian unpaired test, and chi-square digunakan, tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang si autor ini inginkan? Kan gitu jadinya. Untuk kita bisa menilai pertanyaan nomor tersebut. Tadi nomor berapa saya nggak apa. Paham pola berpikirnya? Paham, Ibu. Ya. Lanjut ke checklistnya. Oh, berarti Ya, jadi untuk bisa menjawab ini, itu Anda bisa melihat lagi dari sana. Apakah metode statistik yang digunakan cukup tepat gitu ya untuk menjawab pertanyaan atau research objektif dari artikel tersebut gitu. Apakah power kalkulasinya ada atau enggak? Misalnya signifikansinya berapa? Disebutkan enggak? group action level Tingkat confidence alpha. interval misalnya. Itu kan sudah jelas at significance level of 0.05. Kan? And a statistical power of 0.8. Ya kan? Di situ kan bisa menunjukkan. Tahu nggak maknanya? Nah, sekarang kembali dulu. Tahu nggak maknanya significant level of 0.05? Statistical power itu tahu maknanya nggak? Kan gitu jadinya belajarnya. Ya, oke. Iya, Ibu. Kembali lagi tadi. What outcome measure? Yang outcome measure-nya apa? Dari Apa ada perbedaan atau tidak kan? iya, Ibu.
Ya. Ada perbedaan. How were the result expressed? For the binary outcomes, were relative and absolute effects reported? Sekarang binary outcomes-nya apa? Ada categorical data, dia treatment juga kan? Dia analisis juga kan? Untuk melihatnya di mana, Ibu? Itu disebutkan kan? Di Ini loh. For continuous mana? variables and chi-square test for categorical data. Apa yang dimaksud binary outcomes? Kan itu dulu. Kemudian berikutnya, what the result reported for each outcome. Jadi apakah masing-masing grup itu diberikan analisanya? Iya kan? Kalau dia menggunakan unpaired t-test, misalnya kita tahu bahwa unpaired t-test ataupun apakah satunya chi-square itu kan dia membandingkan dua kelompok, ya kan? Jadi kan kedua kelompok tersebut ikut di dalam analisa, diikutkan dalam analisa kan? Ya, Iya. karena ini contohnya perfect banget, tidak ada missing data atau incomplete data, jadi ya tidak ada karena memang tidak ada yang di lost to, tidak ada pasien yang lost to follow up, ya kan? Sehingga nggak ada missing data atau incomplete data. Jadi semua pasiennya itu mengikuti dengan perfect banget gitu. Ya. Kemudian was there differential dropout between the study groups that could affect the result? Nggak ada yang di drop out karena pasiennya perfectly berjalan sempurna sekali gitu penelitiannya ini gitu kan. Kemudian were potential sources of bias. Nah, ada nggak dijelaskan nggak di situ? Nanti dibaca di result. Adakah kira-kira yang bisa potensial bias misalnya? Misalnya, ya itu sebetulnya potensial bias itu bisa terjadi kalau misalnya coba lihat di karakteristik tadi tabel 1, karakteristik studi, karakteristik pasien. Time to recovery atau duration of surgery ini aja misalnya. Kita kan ingin menguji anti pain ini kan, anti nyeri. Betul nggak? Betul. Oksikodon dengan fentanyl. Iya, Ibu. Nah, Tani. hanya kita berikan pada yang satu durasi surgery-nya lebih lama dan ini tidak similar, ini kan kebetulan tidak beda jauh nih menitnya 118 ke 112 kan, nggak beda jauh kan. Tapi andai kata dia diberikan misalnya grup F ini misalnya kita tahu F mungkin lebih kuat daripada O, oksikodon gitu ya. Kemudian durasinya ini misalnya sampai 300 menit, sementara oksikodon 112 menit, maka itu akan bisa menimbulkan bias. Ya kan? Karena dia diberikan fentanyl yang jauh lebih kuat dengan durasi selama dia di surgery itu lebih lama gitu. Karena dia peneliti tahu bahwa fentanyl misalnya analgesiknya lebih kuat dibandingkan oksikodon sehingga yang oksikodon digunakan untuk pasien yang duration of surgery-nya itu lebih rendah gitu misalnya. Itu adalah potensial bias. Paham? Paham, Ibu, paham. Ya, berikutnya. Sehingga di sini karena ini semuanya similar gitu, maka ya potensial biasnya nggak ada. Coba nanti dibaca di bagian discussion. Ya, apakah memang ada potensial yang bisa menyebabkan bias? Oke? Which statistical test were used? Kan sudah jelas. Dia ada menggunakan Levin, kemudian ada menggunakan
chi-square dan unpaired test gitu ya. Mean difference itu bukan. Mean difference itu adalah data yang dia gunakan. Ya. Where p-values reported, yes, kan sudah jelas di setiap tabel bahkan ada p-value-nya. Kemudian pertanyaan berikutnya, was the precision of the estimate of the intervention of the or treatment's effect reported? Nah, di sini untuk menyertakan confidence interval atau CI. CI-nya dilaporkan nggak? Oh, tidak ada Ibu. Biasanya di tabel ini ada misalnya CI 95%, tapi di sini tidak menemukan saya, Ibu. Nah, itu ada SD gitu loh. Di yang lainnya apa? SD. Bagian SD bawahnya juga. apa? Tabel 3-nya. Persentase. Oh, ini karena dia kan hanya incidence rate. Tabel 2 itu menunjukkan dia menggunakan SD. Ya, kalau saya bilang apa beda 95% CI dengan SD? Nanti dipelajari ya. Kalau saya jawab kembali ke list tadi, Sebentar, Ibu. ya. Dia kan untuk mengconsider CI kan, tapi karena CI kan dia tidak mereport, tidak melaporkan, tetapi dia melaporkan SD, sehingga jawabannya yes. Baik, Ibu. Izin evaluasi Ya, dulu. ya. CI tidak ada. Tidak ada. Menggunakan SD. Nanti dicek apa itu CI ya. Kemudian, do the benefits of the experimental intervention outweigh the harm and cost? Dia ada consider nggak? What was the size of the intervention of treatment effect? Ada harmnya nggak? Adakah melakukan cost-nya? Nggak ada kan? Tidak ada, Ibu. Ya, sehingga tidak. To the benefit, no. Dia tidak juga harmnya apa? Adverse event-nya kan dia sudah consider kan buktinya dia memantau dalam 48 jam pertama kan dengan menyertakan incidence rate kan. Dia memantau adverse effect kan. Iya, Ibu. Sehingga harmnya kan dia berusaha jadi dia tidak hanya menilai efektifnya dari obat itu gitu kan melalui pain scale tadi tetapi dia juga melihat dari harmnya kan. Unintended effect itu kan sama dengan adverse effect kan Iya, Bu. Paham, 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 paham. ya. Itu bisa dibilang apa sih? Oke, berikutnya Eh, Mungkin ini tidak sempat saya jawab, Ibu. Soalnya ini mungkin saya can the result be applied to your local population in your context? Mungkin nggak kira-kira kita punya nggak sediaan oksikodon, kita punya nggak sediaan fentanyl, fentanyl ada ya. Oksikodon kita punya nggak? oksikodon Nggak punya. tak punya. Itu narkotika kan? Ya, Coba dicek ya, apakah ada atau tidak. Pertama, kalau kita ingin mengetahui apakah itu bisa kita terapkan atau tidak, kita bisa lihat ada nggak ketersediaan obat itu. Kan gitu. Kemudian kedua, kalau kita lihat dari suku misalnya, dari negara, ini sama-sama Asia, itu di Korea kan? ya Ibu. Di Korea. Ini di Indonesia, kita sama-sama Asia, yang mungkin mirip-mirip lah gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga dari misalnya terapinya, sama nggak guideline terapi yang yang diikuti oleh si autor ini dengan guideline terapi yang berlaku di kita. Dia surgery untuk apa misalnya, kan gitu. Terapi guideline-nya seperti apa ketika dia mendapatkan penyakit tersebut gitu. Apakah treatmentnya sama atau tidak, kan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa kita gunakan
untuk menilai apakah ini memang bisa diterapkan nggak untuk di populasi Indonesia gitu misalnya seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaannya. Are the study participants similar to the people in your care? Gitu kan. Will any differences between your population and the study participants alter the outcomes reported in the study? Apakah misalnya juga outcome-nya, ya kan? Outcome-nya ini penting nggak sih untuk lokal gitu? Apakah ketika ini surgery-nya kasusnya apa ya? Ortoped ya? Ya, ortopedi, Bu. Ortopedi, apakah memang kita misalnya nih ya, kita bisa juga bertanya ke dokter, apakah memang ortoped, orang-orang yang surgery ortopedi itu, apakah memang perlu sampai diberikan fentanyl misalnya? Itu kan yang sudah, kalau kita kemarin belajar analgesik gitu kan, pain, apakah painkiller itu betul-betul harus sampai yang step 3 gitu misalnya. Fentanyl kan termasuk step 3. Ataukah memang tidak perlu karena biasanya pasien itu tidak misalnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa ditanyakan, disertakan untuk menjawab untuk menjawab pertanyaan nomor 10. Itu paham? Ah, paham, Oke. Ibu. Yuk, nomor 11. Would the experimental intervention provide greater value to the people in your care than any of the existing interventions? Ya, tadi kembali kita bisa menilai gitu ya, melalui lokal konteks kita dulu gitu. Yang kita punya ini seperti apa sih sourcesnya? Memang perlu nggak sih kita? Apakah bisa nggak kira-kira yang seperti itu tuh diterapkan gitu misalnya? What resources are needed to introduce this intervention? Taking into account time, finance, and skills development ya. Jadi ini lebih kepada teknisnya. Apakah metodenya misalnya itu sama nggak kira-kira di Indo juga sama seperti itu nggak para dokternya itu melakukan surgery-nya itu gitu. Caranya, tekniknya gitu ya. Misalnya seperti itu. Are you able to disinvest resources in one or more existing intervention in order to be able to reinvest in the new intervention? Nah ini kembali lagi kalau misalnya dia tidak sama dengan terapi guideline yang sudah ada, ya kan? Nah, apakah hasil dari penelitian ini bisa mungkin nggak untuk dibuatkan guideline yang baru gitu misalnya? Jadi ya itu harus kembali itu harus didiskusikan gitu ya. Karena itu sudah menyangkut ya, guideline terapi. Nah, what is your conclusion about the paper? Apa konklusinya? Ya, papernya misalnya dinilai cukup baik gitu ya, karena sudah memenuhi seluruh item yang perlu di-report kan, yang dikritisi tadi misalnya, sehingga penilaian terhadap artikel ini adalah 90 misalnya, ya kalau kita mau pakai angka. Ya seperti itu aja summary-nya. Sehingga kita bisa menyertakan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis, misalnya seperti itu. Kalau ada dokter ortopedi yang menanyakan, perlu nggak sih oksikodon gitu misalnya? Atau perlu nggak sih sampai fentanyl diberikan? Berapa, apa bentuk sediaannya apa misalnya? Nah, kita bisa menyertakan yang ini gitu ya. Paham? Sangat paham, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya, terima kasih. Siapa? Sudarma ya, Wayan Ari Sudarma. Iya, Ibu. Oke. Waktunya kayaknya sudah habis banyak banget. Betul nggak? Format